Anonim, sebagai pembudidaya pedang, menggunakan ilmu pedang untuk memasuki Tao, sehingga perasaan pedang harus lebih baik daripada persepsi Tuding Tian, Kaisar Iblis. Itu, Kendo Wuanzun. Apa? Tanda seru. Tampilan tanpa nama itu bermartabat, itu tidak akan salah. Pada saat itu, ketika Yi Chen berdebat dengan orang itu, Wu Wanzun pernah ingin menembak, tetapi dihentikan oleh Dewa Janji. Kendo yang terungkap dalam sekejap sudah kusadari. Aku cukup yakin itu mereka. Beraninya mereka datang. Begitu kata-kata itu jatuh, saya melihat bahwa Ziyun mengerikan dan membunuh. Awalnya, bos itu tersesat, sehingga dia memiliki api tanpa nama. Pada saat ini, Chou datang ke pintu, dan dia ingin memotongnya. Namun, Tuding Tian meraihnya. Kakak Ziyun, jangan lupa Wu Wanzun apa yang mereka lakukan. Berapa banyak teman yang mereka miliki. Terus. Tanda seru. Ziyun membanting keras, dan matanya galak. Pesta Daojun. Bosnya bukan Tuhan. Tapi dia tidak berani menggambar pedang. Takut pada kentut. Kamu. Tuding Tian memiliki kapasitas lengannya, dan kekuatan besar itu membuat Ziyun tidak bisa bergerak. Guru menghormatiku untuk menjaga murid guru Litu. Maka aku harus bertanggung jawab. Sekarang kupikir sudah waktunya untuk bertemu dengan saudara-saudari Tusan lainnya sebelum membuat rencana. Ziyun sangat marah. Kamu membuatku membuang bos. Tuding Tian juga menolak untuk menyerah. Sekarang, kita hanya memiliki satu Kaisar Iblis. Wu Wanzun di sana, secara konservatif memperkirakan bahwa pasti ada 3. Kamu pikir tidak apa-apa untuk berlari, tapi aku tidak bisa membiarkan Yi Chen keluar dan melihat mayatmu. Mengapa Tuding Tian ingin lari? Namun, Qin Yi Chen, yang paling kuat di antara mereka, terlibat dalam celah angkasa. Pergi dan berjalanlah sendiri. Melihat bahwa tidak ada perselisihan, Tuding Tian hanya menatap Tu Tianshu. Tianshu, kamu. Tianshu adalah murid kelima Litu, yang paling senior di antara semua orang saat ini. Melihat arah hilangnya celah ruang angkasa, Tu Tianshu juga sulit untuk dipilih. Baru setelah dia merasakan ilmu pedang Wu Wanzun, dia harus memutuskan. Ziyun, aku berjanji kepadamu bahwa ketika Wu Wanzun menyingkirkan mereka, mereka akan segera kembali untuk menemukan Yi Chen. Tapi, Ziyun, patuh. Yao Tian tiba-tiba membuka mulutnya, dan itu adalah ketenangan mata naga merah tua Ziyun. Baru saja Tuding Tian berkata bahwa penglihatan ini diciptakan oleh leluhurmu. Bahkan jika Yi Chen tidak tahu, jangan lupa, senior Zhou Guang dan Master Game masih di samping Yi Chen. Selanjutnya, adik perempuan juga terlibat, kita pasti akan kembali. Ziyun mengertakkan gigi, dan leluhur Zhou Guang juga seorang raja, dan harus tahu beberapa hal yang tidak diketahui Tusan. Baik. Ziyun berubah menjadi aliran Dao-Dao, dan pada saat yang sama, visi Qin Yi Chen kabur. Ledakan. Adik perempuan. Pada saat sadar kembali, Qin Yi Chen tiba-tiba duduk, tetapi yang membuatnya putus asa adalah bahwa Tu Jiner tidak ada di sisinya. Adik perempuan. Qin Yi Chen menatap langit dan melihat bahwa kubah langit itu sangat gelap, dan awan-awan ajaib itu meledak, sepertinya retak di ruang angkasa, dan dia terlibat di tempat lain. Namun, Qin Yi Chen, yang baru saja melihat ke atas, tersambar petir. Kakiku. Qin Yi Chen menunduk, matanya bergetar, dan dia menyadari bahwa pandangan yang baru saja dia mengangkat kepalanya bukanlah ilusi. Bagaimana kakinya berubah menjadi sepasang kaki ajaib tebal? Salah. Qin Yi Chen merasa berbeda tentang dirinya sendiri sekarang. Dulu saya panjang dan ramping, tetapi pada saat ini, saya merasa bahwa Kongwu kuat dan kasar. Qin Yi Chen tiba-tiba melihat tangannya, hanya 3 jari yang tersisa. Ibu jari itu normal, tetapi sisanya hanya punya 2 jari. Selain itu, ini 3 kali lebih lama dari ras manusia, seperti telapak tangan seorang penggemar. Kenapa? Apa yang terjadi? Yang membuat Qin Yi Chen semakin takut adalah bahwa itu bukan darah naga tetapi darah iblis yang mengalir di tubuhnya. Bagaimana dia menjadi iblis? Qin Yi Chen tiba-tiba ingin mengambil sisik naga dari leluhur Zhou Guang, singkatnya, asalkan itu cermin. Namun, setelah mengangkat telapak tangannya dengan akrab, dia menemukan bahwa cincin dan peralatan ruang angkasanya semuanya hilang. Zhou, leluhur Zouang, Gesi. Ekspresi Qin Yi Chen tumpul, tubuhnya telah menjadi Demon Rache, dan Dantian juga menjadi seorang Modan, Nadeng Xianding, dan leluhur Zhou Guang dan Gesi di antara mereka, secara alami menghilang. Qin Yi Chen dengan cepat bangkit, tetapi untungnya, iblis itu memiliki ketinggian 2 kaki. Dia mengabaikan sekitarnya, dan dia tidak bisa menemukan Tu Jiner lagi, jadi dia harus menemukan di mana dia berada. Namun, melihat itu, tidak ada yang lain selain kesedihan dan kesedihan. Qin Yi Chen terpana. 3 pertanyaan menghantam jiwanya. Siapa saya? Di mana saya? Bagaimana dengan adik perempuan?
Apakah kekacauan ruang yang membuat jiwaku jatuh pada iblis ini? Hanya memikirkan pikiran ini, Qin Yichen tiba-tiba menolaknya. Karena, dia tidak ingin menarik-narik Tu Jiner pada saat itu. Satu adalah kasih sayang saudari dan saudara laki-laki, dan yang lainnya adalah bahwa Qin Yichen bangga akan pencerahan Avenue of Space. Bisakah tidak ada retakan ruang lain? Namun, dalam ingatannya, memasuki celah ruang adalah ledakan kegelapan, dan kemudian, dia menjadi iblis. Tidak, seharusnya tidak ada kesalahan dalam celah ruang angkasa ini. Setidaknya ruang angkasaku tidak terasa salah. Tunggu. Qin Yichen mengangkat pikiran yang mengerikan. Ini adalah keretakan ruang yang mereduksi dirinya menjadi Demon Rache dan membawanya ke suatu tempat. Tapi itu yang dia pikir adalah celah di luar angkasa. Namun, ruang antariksanya tidak bisa menghentikan semua ini. Maka hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa ini bukan misteri ruang. Yang kedua adalah bahwa asal-usul celah ruang terlalu dalam. Dengan pencapaiannya di ruang, dia tidak bisa mengendalikannya. Tapi apapun kemungkinannya, sulit baginya untuk menerobos ke sini dengan ruang Dawei dan pergi dari sini. Di atas bukit sihir sunyi, Qin Yichen, yang tingginya 2 kaki, diam untuk waktu yang lama. Kunci untuk hal-hal aneh di depannya, Qin Yichen mengangkat pikiran membuat jiwa bergetar. Ingatan saya, bukankah itu salah? Ziyun dan mereka datang ke Zenlong Tai bersamaku. Aku datang ke sini karena adik perempuan. Qin Yichen merasa benar dengan ingatan sebelumnya. Tetapi dia tahu lebih baik bahwa jika ingatannya dirusak, itu tidak akan terlihat. Seolah-olah Jin Yaohui telah terhapus dari memori kenalannya. Qin Yichen hanya merasa ngeri. Bukankah ini pengadilan naga pertama dari naga asli? Bagaimana bisa ada tulisan tangan iblis? Dan sangat menakutkan. Tidak heran Brother Tianshu berkata, ini, seharusnya benar-benar direduksi menjadi sejarah. Dalam menghadapi keanehan ini, Qin Yichen juga menghabiskan waktu yang lama untuk hampir tidak menerima fakta di depannya. Sepasang murid sihir melihat ke kejauhan, kilau mereka yang bersinar. Meskipun aku tidak tahu mengapa ini terjadi, aku harus mengkonfirmasi target terlebih dahulu. Meskipun Qin Yichen juga mengalami hal yang aneh untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa dia tidak boleh panik dalam semua hal. Bahkan jika jalan di depan tidak diketahui, tujuannya tidak bisa kacau.